Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Priani Azizah. Di sini kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan juga entitas anaknya. Pertama, rasio keuangan ini dibagi, yang kedua, lalu yang ketiga ada aktivitas, dan yang keempat ada profitabilitas. Pertama, kita ke rasio likuiditas terlebih dahulu. Rasio ini adalah rasio yang berfungsi untuk menggambarkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, baik kepada pihak luar maupun di dalam perusahaan. Jadi ketika dia ditagih oleh pemberi kredit, dia bisa melunasi utang jangka pendeknya. Dari rasio likuiditas ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada rasio lancar atau bisa kita sebut dengan current ratio. Ini tuh untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya tadi secara keseluruhan. Nah, rumusnya ini adalah aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita bisa membuka di laporan keuangan PT Telkom itu sendiri. Karena ini kita akan membandingkan tahun 2022 dan juga 2023, maka tahun yang kita ambil adalah tahun 2023, di mana kita ambil laporan posisi keuangan konsolidasian dan juga laporan laba rugi penghasil komprehensif. Nah, pertama kita cari aset lancar terlebih dahulu. Di sini kita dapat aset lancar. Ini aset lancar, tapi yang kita ambil total aset lancar. Jadi ini jumlah aset lancarnya dari tahun 2023 dan juga tahun 2022. 2023 ini sendiri sebesar 55.613 miliar rupiah dan 2022 sebesar 55.057 miliar rupiah. Dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Ini ada jumlah liabilitas jangka pendek untuk tahun 2023 dan juga 2022. Nah, untuk yang tahun 2023 berarti yang 55.613 miliar rupiah ini dibagi sama 71.568 miliar rupiah. Sehingga didapatkan hasil 0,98. Untuk yang tahun 2022 sama, yaitu yang ini, dibagi dengan yang ini. Nah, ini tuh berarti bahwa tahun 2022 dan 2023 itu tidak mengalami kenaikan current rasionya. Nanti kita bandingkan dengan standar industrinya. Lalu ada rasio lancar atau quick ratio. Quick ratio ini rumusnya berbeda dengan yang tadi. Di sini ada penambahan satu akun, yaitu persediaan. Jadi aset lancar ini dikurangi sama persediaan dulu, baru dibagi sama liabilitas jangka pendek. Kita cari dulu di sini persediaan. Persediaannya. Untuk tahun 2023 sebesar 997 miliar rupiah dan 2022 sebesar 1.144 miliar rupiah. Lalu aset lancar dikurangi persediaan tadi dibagi sama liabilitas, sehingga untuk tahun 2022 sebesar 0,77 kali dan 2023 sebesar 0,76 kali. Artinya dari 2022 ke 2023 mengalami penurunan, dan ini untuk rasio likuiditas ini artinya dia kurang baik. Jadi di rasio likuiditas semakin tinggi angkanya, maka dia akan semakin baik. Jadi kalau menurun itu kondisi perusahaannya juga menurun. Lalu ada rasio kas atau cash ratio, di mana yang kita pakai yaitu kas dan setara kas, tetap dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Kas dan setara kas, kita cari di sini. Untuk tahun 2023 sebesar 29.077 miliar rupiah dan 2022 sebesar 31.947. Dibagi dengan aset lancar yang liabilitas jangka pendek yang tadi, sehingga 2022 menjadi 0,45 kali dan 2023 sebesar 0,41 kali. Lalu selanjutnya ada rasio perputaran kas atau cash turnover. Di sini berbeda sama tadi. Kalau tadi kan liabilitas jangka pendek ya, tapi di sini ada penjualan bersih dibagi sama modal kerja bersih. Modal kerja bersih itu adalah aset lancar dikurangi sama liabilitas jangka pendek. Nah, kita cari dulu untuk penjualan bersih. Ada di laporan laba rugi. Di sini bukan penjualan, tapi kita adanya pendapatan, itu sama saja untuk tahun 2023 dan juga 2022. Sebesar 2023 yaitu 1.000
409.216 miliar rupiah dan 2022 sebesar 1.407.306 miliar rupiah. Dibagi sama aset lancar dan likuiditas jangka pendek yang tadi. Nih, jumlah aset lancar dan jumlah likuiditas jangka pendek. Sehingga untuk tahun 2022 menjadi negatif 9,61 kali. Kenapa bisa negatif? Karena di sini bisa kita lihat aset lancarnya ternyata lebih sedikit daripada jumlah likuiditas jangka pendeknya, sehingga menghasilkan angka yang negatif. Untuk tahun 2023 sebesar negatif 9,35 kali. Dan yang terakhir, di rasio solvability likuiditas ini, ada inventory to net working capital. Nah, di sini tuh untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan dengan modal kerja perusahaan. Persediaannya udah kita tahu tadi ya, aset lancar dan likuiditas jangka pendek juga udah diketahui. Sehingga inventory transmisi 2022 sebesar minus 7% dan 2023 sebesar minus 6%. Lalu di sini ada tabel pengukuran, di mana kita tuh menulis apa saja yang sudah tadi kita hitung tahun 2023 dan 2022. Namun ada penambahan, yaitu standar industri. Standar industri ini adalah standar atau rata-rata kondisi perusahaan yang ada di lingkungan. Jadi kayak misalkan untuk rasio lancar, standar industrinya 2 kali. Nah, perusahaan-perusahaan lain rasio lancar itu sebesar 2 kali, namun yang kita rasio lancar 2022 hanya 0,78 dan 2023 pun sama. Sehingga di sini dilihat bahwa perusahaan ini masih di bawah rata-rata industri dan sangat perlu untuk mencari cara agar kondisi asetnya lebih besar dari rasio lancar dan rasio lancarnya meningkat. Hal ini penting untuk menyamai rata-rata industri atau lebih baik lebih dari rata-rata industri untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan pihak pada perusahaan. Lalu yang kedua ada rasio cepat. Rasio cepat di sini bisa kita lihat standar industri. Perusahaan lain itu hanya 0,65 kali, sedangkan kita itu lebih tinggi, baik 2022 atau 2023. Ini menunjukkan kondisi perusahaan kita lebih baik dari perusahaan-perusahaan lain. Lalu rasio kasnya sendiri ini lebih kecil daripada standar industrinya, itu lebih kecil, sehingga perusahaan kita juga kondisinya lebih baik dari perusahaan lain. Itu di atas rata-rata industri. Untuk standar industri yang rasio perputaran kas, di sini bisa dilihat bahwa tahun 2022 kita ke 2023 itu mengalami peningkatan karena ini minus ya. Jadi dari minus 96 ke minus 93%. Standar industrinya ada minus 95%. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa tahun 2022 itu kurang baik karena dia masih di bawah standar industri, dan 2023 sudah baik karena dia sudah di atas standar industri. Lalu inventory to net working capital-nya di sini bisa dilihat kalau ini sangat jauh di bawah standar industri, sehingga dapat dikatakan perusahaan masih jauh kurang baik daripada perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga perlu ditingkatkan kembali. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas. Di sini tuh untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Dalam artian luas, rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan ini mengalami likuidasi atau dia mengalami bangkrut ataupun dibubarkan. Nah, yang pertama ada debt to asset ratio. Di sini kan kalau tadi hanya yang likuiditas itu hanya untuk liabilitas jangka pendek. Namun di sini untuk yang solvabilitas baginya adalah total liabilitas. Yaitu seperti yang dibilang tadi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kita cari total aset lancar setelah diketahui ya tadi, terus dibagi sama jumlah liabilitas. Yang ini untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2022. Masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan tahun 2022 sebesar 44% dan 2023 43%. Di sini dapat terlihat bahwa dari 2022 ke 2023 ini mengalami penurunan. Namun untuk rasio solvabilitas ini, debt to asset ratio ini, ketika dia mengalami penurunan, itu menunjukkan bahwa kondisi perusahaan sebenarnya menjadi lebih baik. Jadi kalau tadi kan lebih besar lebih baik, ini lebih kecil lebih baik. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio, di mana rumusnya di sini ada total ekuitas ini ya, kebalik, harusnya total liabilitas, lalu yang di atasnya total ekuitas. Lalu di sini kita cari untuk total
ekuitas. Itu sebesar 156 untuk tahun 2000. Ini kembali berarti ya. Oke, kita lanjut. Di sini udah di datanya ada benar ya. Untuk total ekuitasnya sendiri 2022 sebesar 100 sebentar. Untuk jumlah ekuitas ini sendiri 2022 sebesar 149.262 sesuai dengan yang di sini. Dan tahun 2023 sebesar 156.562 miliar rupiah. Sehingga didapatkan untuk 2022 sebesar 119% dan 2023 sebesar 120%. Ini sama yang menunjukkan bahwa kondisi perusahaan di sini mengalami peningkatan, berarti kondisi perusahaan ini menjadi kurang baik. Adapun long term to equity ratio, di mana di sini adalah likuiditas jangka pendeknya dibagi sama ekuitas. Likuiditas jangka pendek sama ekuitas sudah kita ketahui tadi, terus dilakukan pembagian sehingga menjadi 37% tahun 2022 dan 2023 meningkat menjadi 38%. Lalu ada time interest and yield, di mana di sini ada EBIT dibagi biaya bunga. EBIT ini sendiri adalah earning before interest and tax. EBIT di sini diketahui, namun biaya bunganya tidak ada. Di sini tidak disebutkan biaya bunganya. Untuk EBIT-nya itu sendiri, ini kita pakai yang ini pada sebelum pajak penghasilan. Lalu ada fixed charge coverage, di mana EBIT ditambah biaya bunga ditambah likuiditas sewa. EBIT-nya diketahui tahun 2023 sebesar 40.794 dan 2022 sebesar 36.339 tambah sama likuiditas sewa. Untuk likuiditas sewa dapat kita lihat di ini ya, likuiditas sewa untuk tahun 2020. Sebentar, kita sewa di sini. Nah ini ya, 14.000 sama 13.000 sesuai, lalu dibagi sama likuiditas sewanya juga, sehingga tahun 2022 menjadi 3,65 kali dan 2023 menjadi 3,75 kali. Nah, di sini ada standar industrinya. Untuk yang pertama, debt to equity, standar industrinya 70%. Ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan baik 2022 maupun 2023 itu kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai oleh utang melebihi rata-rata industri. Lalu debt to asset ratio, di sini standar industrinya lebih kecil juga. Ini menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik juga. Dan long term debt to equity ratio, standar industrinya lebih besar, artinya kondisi perusahaan di sini lebih baik daripada perusahaan lain atau standar industrinya. Untuk fixed coverage asset 2022 meningkat ke 2023 dan standar industrinya 4. Untuk fixed charge ketika semakin besar itu semakin baik. Jadi di sini ketika dia di bawah rata-rata industri, artinya perusahaan ini kondisinya kurang baik dan tentunya mempersulit perusahaan dalam memperoleh pinjaman. Selanjutnya kita masuk ke rasio yang ketiga, yaitu ada rasio aktivitas. Digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengolah aset yang dimiliki oleh dia, ataupun sebaliknya. Yang pertama ini ada perputaran piutang atau receivable turnover, di mana rumusnya adalah pendapatan dibagi rata-rata piutang. Di sini tuh untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Pendapatan ini sendiri sudah kita ketahui yang tadi. Lalu rata-rata piutang. Untuk mencari rata-rata piutang, di sini kita hanya menggunakan piutang usaha. Namun piutang usaha di sini ada dua, dari pihak relasi dan juga pihak ketiga. Di sini untuk tahun 2000, untuk perputaran ini sendiri maupun piutang nanti ada perputaran persediaan dan juga lainnya, itu hanya bisa dilakukan di satu tahun. Itu tahun 2023 karena dia menjumlahkan antara piutang tahun 2022
dan 2022 atau piutang sebelumnya. Sehingga kalau kita mau cari tahu yang 2024, jadi 2023 sama 2024 yang dipakai. Kalau 2022 berarti 2022 sama 2021. Di sini kita pakai yang tahun 2023 sama 2022 untuk mengetahui perputaran piutang di tahun 2023. Yang tadi semua ditambahin piutang berelasi dan juga piutang pihak ketiga yang 2022 sama 2023, lalu dibagi sama 2 pendapatan tadi dibagi sama hasil tadi sehingga hasilnya menjadi 15 kali perputaran piutang dalam satu periodenya. Lalu ada days of receivable, yaitu menunjukkan berapa hari piutang tersebut dapat tertagih. Nah, untuk menghitungnya yaitu jumlah hari dalam satu tahun dibagi sama perputaran piutang yang kita cari sebelumnya. Untuk perputaran jumlah hari dalam satu tahunnya itu, di sini bisa ditulis 360 ataupun bisa 365. Namun saya menggunakan yang 360. Dibagi sama perputaran piutangnya 15, sehingga days of receivable-nya adalah 23 hari. Lalu ada perputaran persediaan atau inventory turnover, di mana di sini pendapatan dibagi rata-rata persediaan. Caranya sama kayak tadi, kita cari rata-rata persediaannya. Jadi ya, kita dapat persediaan ditambah 1144, lalu dibagi sama 2. Pendapatan dibagi sama hasil tadi, sehingga hasilnya menjadi 139 kali dalam satu periode perputaran persediaannya. Lalu sama juga ada days of inventory, jumlah hari juga 360 dibagi sama perputaran persediaan yang tadi, sehingga hasilnya menjadi 3 hari. Ada perputaran modal kerja, yaitu working capital turnover, di mana rumusnya pendapatan dibagi modal kerja rata-rata. Untuk modal kerja tadi, kita tahu ya kalau aset lancar itu dikurangi sama liabilitas jangka pendek. Sehingga ini untuk jumlah aset lancar, tambah dulu ya, yang ini, sama ini. Nah, terus itu liabilitas jangka pendeknya ini. Jadi yang ini nanti 2023 sendiri dari 55 juta 55.000 ini dibagi sama 71.000, dikurangi 71.000. Lalu yang ini 55.000 yang ini dikurangi sama 70.000. Nanti total ini dibagi sama 2. Ketika udah dapat hasilnya, dia dikali dia nanti pendapat, sehingga totalnya menjadi 478 kali. Lalu sehingga working capital turnover 2023-nya menjadi 478 kali selama satu periode. Lalu ada fixed asset turnover. Fixed asset berarti aset tetap. Aset tetap itu totalnya sama bagi sama aset tidak lancar. Aset tetap. Ini ya. Nah, aset-aset ini ditambahin, lalu dibagi sama 2. Pendapatan dibagi sama hasil yang tadi, sehingga totalnya menjadi 1 kali. Lalu ada total asset turnover, di mana pendapatan dibagi sama jumlah aset. Ini ya, jumlah aset. 2023 dan 2020 ditambahkan, dibagi menjadi 2, lalu pendapatan dibagi sama hasilnya. Jadi intinya untuk rasio aktivitas ini, semuanya itu cuma di bawah, kecuali ada days of inventory, karena ini udah dari pendapatan dibagi sama perputaran apa yang dicarinya. Kalau piutang dibagi sama rata-rata piutang, kalau persediaan dibagi rata-rata persediaan, kalau modal kerja dibagi sama rata-rata modal kerja, total aset sama dibagi sama rata-ratanya. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya dan juga standar industri yang kita tetapkan. Untuk standar industri ini, disclaimer saja, ini ditetapkan sendiri, jadi bukan untuk standar industri yang sebenarnya. Dan ini saya masih dalam proses belajar, jadi mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Ada receivable turnover-nya, bisa kita lihat di sini rata-rata industrinya lebih kecil daripada perusahaan kita, sehingga di sini menunjukkan kondisi perusahaan yang baik. Untuk days of receivable-nya di sini ternyata dia lebih besar. Untuk days of receivable ini, karena yang kita ini 23 hari, kurang dari 40 hari atau rata-rata industrinya, maka perusahaan ini kondisi yang baik, karena dia dapat melakukan penagihannya itu secara cepat atau tepat waktu, dan kurang dari rata-rata industri, yaitu yang 40 hari itu.
Lalu ada rasio inventory turnover-nya. Di sini dilihat bahwa kita ada 139 kali, namun rata-ratanya 150 kali. Ini artinya kondisi perusahaan kurang baik karena di bawah standar industri. Untuk days inventory, bisa kita lihat di situ rata-rata industrinya 10 hari dan kita menetapkan 3 hari. Ya, artinya perusahaan bisa menjual stok barang di gudang lebih cepat dari rata-rata industrinya sebesar 10 hari, sehingga lebih cepat juga menerima uang hasil dari penjualan persediaan. Di sini untuk working on capital-nya kita ada 478 dan standar industrinya ada 6 kali. Ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan kita jauh benar-benar jauh dari perusahaan lain, hanya 6 kali, dan ini menunjukkan kondisi yang baik. Lalu ada VA asset turnover-nya, di sini standar industrinya 2 dan kita hanya 1. Artinya kondisi perusahaan kita yang di bawah standar industri dan kurang baik. Dan untuk total asset turnover ini sebaliknya. Kondisi perusahaan kita lebih baik karena di atas standar industrinya. Lalu di sini ada yang terakhir ada rasio profitabilitas. Ini tuh untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Ada profit margin on sales dan net profit margin, yaitu profit margin on sales rumusnya pendapatan basic dikurangi HPP dan pendapatan. Namun di sini untuk Tata Telkom sendiri dia tidak, walaupun dia manufaktur, tapi di sini dia tidak ada HPP-nya. Profit margin on sales ini rumusnya itu laba setelah bunga dan pajak dibagi pendapatan. Ini ya, edit laba setelah bunga dan pajak itu. Laba setelah bunga dan pajak, maaf. Nanti kita pakainya yang ini ya, beberapa tahun berjalan. Nah, bisa kita lihat pajaknya di sini. Jadi tahun 2022 ini sebesar 27.000 dan 2023 sebesar 32.000. Dibagi sama pendapatan yang tadi, sehingga totalnya 2022 19% dan 2023 on aset. Di mana laba sebelum bunga dan pajak dibagi sama jumlah aset. Ini laba sebelum bunga dan pajak, masukin aja. Terus total jumlah asetnya udah kita ketahui tadi, sehingga untuk 2022 sebesar 13% dan 2023 meningkat menjadi 14%. The return on investment atau ROI. Perbedaannya itu laba setelah bunga dan pajak. Itu laba tahun berjalan ini. Sama dibagi sama jumlah aset, sehingga hasilnya 10% 2023 dan meningkatnya 2022 menjadi 11%. Dan ada ROI yang terakhir, yaitu laba setelah bunga dan pajak dibagi sama jumlah ekuitas. Sehingga 2022 menjadi 19% dan 2023 sebesar 21%. Lalu ada standar industrinya. Di sini, jika 2022 meningkat ke 2023 sebesar meningkatnya 3%, dan standar industri yang berada di pertengahan, yaitu ketika 2022 standar industri yang lebih tinggi, sehingga kondisi perusahaannya lebih kurang baik. Dan 2023 sudah di atas rata-rata industri, sehingga perusahaannya menjadi lebih baik daripada standar industrinya. Dan daripada tahun 2022 untuk ROA dan juga ROI dapat kita lihat tahun 2022 dan 2023 ini sama-sama dia berada di atas standar industrinya, atau di bawah standar industrinya, karena standar industrinya ini lebih besar, sehingga dia kondisi perusahaannya menunjukkan kondisi yang kurang baik. Dan 2020 return on equity-nya 2022 menunjukkan dia lebih baik dari standar industri, dan juga 2023 pun demikian. Untuk itu, pembahasan mengenai analisis rasio keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan juga entitas anaknya cukup sampai di sini. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.